Baik, selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan saya Gilang, beserta teman-teman saya Dimas Alwan Maria Fikar, izin mempresentasikan tugas besar elektromagnetika. Kami dari kelompok 7 izin menjelaskan tentang problem yang kita dapatkan, yaitu di sini ada sebuah rangkaian seperti ini dengan beberapa pertanyaan, yaitu di sini saya akan menjelaskan pertanyaan bagian A terlebih dahulu, yaitu menentukan panjang staf biru dan staf merah. Untuk menentukan panjang staf biru dan staf merah, kita harus mengetahui yaitu DSM. Dan sebelum kita masuk ke DSM dan DSB, kita harus mencari YNCA dan YNCB terlebih dahulu. Di mana YNCA dan YNCB bisa kita dapatkan dari ZNE terlebih dahulu, dan kita bisa menghitung ZNE dengan ZL per ZO dan menghasilkan 0,6 plus 0,4 yaitu di sini. Kemudian YNE kita bisa mendapatkan 1,15 min J 0,8 yaitu dari sini, dan YND 0,55 min J 0,32 yang ada di sini, atau bisa kita tarik garis untuk mendapatkan panjang gelombangnya sedemikian rupa. Setelah mendapatkan YNE, YND, kita bisa mencari YNCA dan YNCB-nya dengan seperti tadi caranya, kita mendapatkan 0,56 plus J 0,5 untuk YNCA dan 0,56 min J 0,5, dan bisa kita dapatkan panjang gelombang setelah kita menarik garis dari pangkal. Oke, setelah kita dapatkan YNCA dan YNCB, kita pertama tentukan dulu yang YNCA. Di YNCA kita langsung saja menentukan staf merah dengan rumus YNC min YND. Kita substitusikan saja yang sudah ada, yaitu 0,56 plus J 0,5 min 0,56 min J 0,32. Kita mendapatkan J 0,82 yaitu di sini, atau sama dengan 0,109. Dan kita menentukan YN staf biru yaitu 1 min YNBA, di mana YNBA itu kita bisa mencari YNCA diputar 0,25 atau diputar sejauh das. Kita bisa mendapatkan YNBA sebanyak 1 min J 0,88, atau setelah kita dapatkan YN staf biru di J 0,88 yaitu di sini. Setelah kita mendapatkan keduanya, kita menentukan DSM dan DSB, di mana DSM itu sebesar 0,359 dan DSB-nya 0,364. Baik, nama saya Alwan Sofian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini akan menjelaskan mengenai YNCB-nya. Diketahui bahwa didapat dari smith chart-nya ini kita sudah mengetahui dari YNBB-nya, YNE, YND, dan YNCB-nya. Selanjutnya kita langsung saja ke panjang staf merahnya, di mana panjang staf merah ini punya rumus yang sama dengan di YNCA, yaitu YND plus YNST merah sama dengan YNCB. Lalu kita tinggal masukin aja ke rumusnya dari hasil yang didapat dari speed chart, masuk ke rumusnya. Dan nanti apabila setelah dijumlahkan dapat ada hasil yaitu min J 0,18 dengan lambdanya 0,472. Dapat kita lihat di grafik Smith chart-nya, di sini ada titiknya. Terus selanjutnya itu panjang staf biru dengan rumus YNST biru sama dengan 1 kurang YNBB. Didapat hasilnya itu adalah min J 0,9 dengan lambdanya 0,383. Dapat kita lihat di Smith chart-nya garis biru dengan titiknya di sini. Setelah didapat dari staf merah dan staf biru, di sini kita udah tahu gitu panjangnya. Bisa dilihat selanjutnya ini ada DSM-nya, di mana 0,472 dikurang 0,25 menghasilkan 0,222 lambda. Selanjutnya itu adalah DSB-nya dengan 0,383 kurang 0,25 menghasilkan 0,133 lambda. Baik, lalu kesimpulannya adalah yang terbaik adalah YNCB. Mengapa? Karena staf staf sebenarnya adalah kabel tambahan, di mana kabel yang terbaik atau rangkaian terbaik itu adalah kabel yang lebih pendek seperti itu. Terima kasih. Baik, nama saya Dimas Ramadhan dan saya akan menjelaskan untuk bagian B-nya yang kurang lebih soalnya yaitu buatlah beberapa rangkaian penyesuaian impedansi lainnya dengan nilai DAS dan DL yang berbeda dengan soal di atas. Dari soal sudah dapat diketahui bahwa ZL sama dengan 20, ZO sama dengan 50, DL sama dengan 0,16883 dan DAS-nya sama dengan 0,3 lambda. Didapat dari Smith chart bahwa YNBA-nya sama dengan 1 plus J 1,45, YND-nya sama dengan 0,5 min J 0,45, YNCA-nya sama dengan 0,5 min J 0,9, YNBB sama dengan 1 min J 0,75, YNCB-nya sama dengan 0,5 plus J 0. Untuk stuk merah, YNSM merah dari YNCA sama dengan min J 0,45 dan YNCB-nya untuk YNSM merah sama dengan J 0,67. Untuk stuk biru, YNST biru dari YNCA sama dengan min J 1,45 dan YNST biru dari YNCB sama dengan J 0,75. Untuk panjang stup untuk YNCA
Sudah dapat dilihat di sini DSM-nya sama dengan 0,183 lambda dan DSP-nya 0,094 lambda. Untuk INCB-nya, DSM-nya 0,344 lambda dan DSB-nya sama dengan 0,352 lambda. Jadi skema terbaiknya adalah YNCA dengan panjang stup merah 0,183 lambda dan stup biru 0,094 lambda. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan skema soal A, di mana telah ada soalnya dan juga diketahui telah jelas di sini dapat dilihat. Saya akan langsung saja ke skema soalnya, di mana awal-awal ini ada ZE sama dengan ZL sama dengan 30 plus J20Pi sama dengan Z dalam kurung 04 sama dengan Z dalam kurung 03. Di sini adapun ZD-nya memiliki hasil yaitu 67,91 plus J39,51. Setelah didapat ZD-nya, kita lanjut ke R topi dalam kurung 03, di mana memiliki hasil yaitu min 0,176 plus J0,292. Lanjut lagi untuk R topi dalam kurung min D3, di mana nanti telah didapat hasilnya itu dari R topi dalam kurung min 0,1 lambda, hasilnya itu R topi 03 E pangkat 2J 2Pi per lambda 1 dalam kurung min 0,1 lambda. Lalu setelah beres dari ZD-nya, kita lanjut ke ZC, di mana ZC ini memiliki hasil yaitu 49,68 plus J44,35 atau sama dengan Z dalam kurung 02. Dilanjut dengan ZB, ZB-nya memiliki hasil yaitu 27,62 min J24,86. Seperti yang di awal, kita juga masukkan lagi ke rumus untuk R topi 02 ini yang punya hasil 0,162 plus J0,372. Selanjutnya dilanjut lagi dengan rumusnya yaitu R topi dalam kurung min D2 sama dengan R topi 02 E pangkat 2JI dalam kurung min D2. Dan nanti akan didapat hasilnya itu dari R topi dalam kurung min 0,25 lambda ini, kita bakal dapat hasil 0,372 kurang J0,162. Lalu untuk R topi 01-nya ini telah didapat bahwa hasilnya itu adalah 0. Dan juga untuk R topi min 0,85 lambdanya atau R topi min D1 ini hasilnya juga 0. Setelah didapat, kita dapat Z0-nya yaitu sama dengan 50 lambda dan DSM-nya 0,222 lambda dan DSB-nya itu 0,133 lambda. Baik, untuk rangkaian ekivalen satunya, setelah dilihat bahwa rangkaiannya di sini, lalu kita cari IN-nya dengan memasukkan rumus yang seperti ada di layar, akan mendapatkan hasil 0,1A. Di mana nanti IA-nya bakal kita cari yang keduanya, kita cari IA-nya dan telah dimasukkan ke rumus dan mendapatkan hasil 0,058 plus J0,08 ampere. Setelah IN dan IA, kita mencari untuk di IM plus-nya. Di sini kita menggunakan rumus IN dengan IN sama dengan I dalam kurung Z sama dengan 0,85 lambda. Lalu setelah dimasukkan ke rumus dan dihitung dan dijumlahkan, dibagi, akan didapatkan hasil yaitu 0,058 plus J0,08 ampere. Selanjutnya, kan karena di sini dapat dilihat bahwa IA-nya itu adalah 0,058 plus J0,08 ampere, dan untuk INA-nya itu sama dengan 1, di mana Z topi A-nya sama dengan 50 ohm, untuk ZB-nya sama dengan 27,62 kurang J24,86 dan untuk INS birunya sama dengan min J0,9 dan untuk Z topi ST birunya yaitu J55,5. Setelah itu kita hitung ke IB-nya di mana
dengan menggunakan rumus juga yang seperti ada di layar, dan nantinya akan mendapatkan hasil yaitu min 0,01458 plus J 0,1314 ampere. Selanjutnya ada rangkaian ekuivalen kedua. Untuk yang pertama itu adalah ada R02-nya yang sama dengan 0,162 plus J 0,372. Dan nanti akan didapat hasilnya itu dari R min 0,25 lambdanya akan dapat 0,372 min J 0,162. Pertama-tama kita masuk ke IB-nya. IB-nya setelah diketahui ya bahwa hasilnya itu min 0,014 plus J 0,1314 ampere. Lalu nanti dapat diketahui masukkan ke rumus yang IB yang ini, dan nanti hasilnya akan keluar bahwa nilai IB yang oke. Di sini lanjut ke rangkaian ekuivalen kedua, di mana untuk R02-nya bakal mendapatkan hasil dari R min 0,25 lambdanya ini hasilnya 0,372 kurang J 0,162. Nantinya kita selanjutnya mencari IB-nya dan akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu nanti akan mendapatkan hasil yaitu 0,19078 plus J 0,071 ampere. Selanjutnya kita akan mencari IC-nya, dan hasil dari IC-nya itu 0,133 plus J 0,13 ampere. Itu hasil penyebelahan dari masukkan ke dalam rumusnya. Setelah menemukan IC-nya, kita sudah tahu ZD-nya ini seperti tadi, hasilnya itu 67,91 plus 539,51. Untuk YNST merahnya itu min J 0,18. Untuk ZST merahnya itu J 277,7. Nanti dilanjutkan akan mendapatkan kita mencari ID-nya, di mana hasil dari ID-nya itu 0,088 plus 50,132 ampere. Selanjutnya itu rangkaian ekuivalen ketiga, rumusnya sama seperti tadi dari R03-nya, yang nanti bakal dapat dari R min 0,1 lambdanya itu 0,134 plus J 0,134. Lanjut, kita mencari ID-nya. Seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus hasil dari yang sebelum-sebelumnya. Kita masukkan ke dalam rumus dan nanti akan mendapatkan hasil yaitu 0,0713 plus J 0,061 ampere. Selanjutnya itu adapun kita mencari IE dengan rumus yang dapat dilihat di layar, dan nanti akan mendapatkan hasil yaitu 0,856 plus J 0,069 ampere. Selanjutnya setelah diketahui ID dan IE-nya, kita sudah dapat gitu. Dan selanjutnya ini ada ZL-nya. ZL sudah diketahui bahwa ZL-nya itu 30 plus J 20 ohm. Untuk IOT-nya sama dengan IE sama dengan 0,0856 plus J 0,069 ampere. Nanti setelah diketahui yang dua ini, kita mencari PL-nya seperti ini rumusnya, dan nanti akan didapatkan hasil yaitu 0,0769 plus J 0,354 watt. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema soal B. Diketahui sebagai berikut berada di samping. Lalu yang pertama kita mencari ZE. ZE yang sama dengan ZL sama dengan Z04 sama dengan Z03 yaitu 20 ohm. Lalu ZT dengan rumus sebagai berikut diperoleh 55,24 plus J 49,72 ohm. Lalu ZE dengan rumus sebagai berikut diperoleh 23,58 plus J 24,45 ohm. Lalu ZB dengan rumus sebagai berikut diperoleh 16,11 minus J 23,36 ohm. Lalu yang pertama kita akan mencari R03. Dengan rumus seperti ini kita peroleh sebagai berikut yaitu minus 0,428. Lalu yang kedua kita akan mencari R-D3. Dengan rumus sebagai berikut maka diperoleh min 0,428. Lalu selanjutnya kita akan mencari R02. Dengan rumus sebagai berikut maka diperoleh 0,519 plus J 0,277. Lalu yang kedua kita mencari R-D2, D2-nya sendiri yaitu 0,3, maka didapatkan 0,103 min J 0,579.
Yang ketiga, kita mencari R01 dengan rumus sebagai berikut, maka diketahui R01 adalah 0, lalu kita mencari R-D1 dengan D1 adalah 1,2 lambda dikurangi 0,3 lambda dikurangi 0,168 lambda, maka kita ketahui bahwa nilai D1 adalah 0,732 lambda, maka nilai dari R-D1 dengan rumus sebagai berikut adalah 0. Selanjutnya kita akan menghitung daya skema B diketahui dengan angka-angka sebagai berikut yang nantinya diperlukan dalam memasukkan rumus untuk menghitung daya. Yang pertama, rangkaian ekivalensi 1 dengan diketahui sebagai berikut berada di sebelah kanan. Kita mencari IN terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut, maka kita temukan bahwa IN adalah 0,1 ampere. Setelah IN ditemukan, kita mencari IM plus dengan rumus sebagai berikut, maka IM plus ditemukan 0,1 ampere. Setelah mencari IM plus, kita mencari IA, maka ditemukan bahwa nilai IA adalah 0,1 ampere. Lalu kita mencari IB dengan rumus sebagai berikut, maka ditemukan bahwa IB adalah 0,1 plus J 0,1449 ampere. Yang kedua, rangkaian ekivalensi 2 diketahui berada di sebelah kanan. Yang pertama, kita mencari IM plus dengan nilai IB yang telah diketahui, maka nilai IM plusnya adalah 0,012 minus J 0,163. Lalu kita mencari IC, karena IM plus sudah diketahui, maka nilai IC yang didapatkan adalah minus 0,031 min J 0,08. Lalu dengan perbandingan, kita peroleh nilai ID, yaitu 0,002 min J 0,055 ampere. Yang ketiga yaitu rangkaian ekivalensi 3 dengan diketahui berada di sebelah kanan. Yang pertama kita mencari IM plus. Karena ID telah diketahui, maka IM plusnya adalah min 0,001 min J 0,038 ampere. Lalu setelah mengetahui IM plus, kita mencari IE. IE maka diketahui nilainya adalah min 0,001 min J 0,054 ampere. Lalu kita mencari daya. Daya dengan rumus sebagai berikut, maka daya yang diketahui adalah min 0,0583 plus J 0,002 watt. Yang terakhir, subsoal D, yaitu manakah skema RPI yang paling baik. Dari skema pertama, kita dapatkan daya, yaitu 0,0769 plus J 0,354 watt. Lalu dari skema yang kedua, kita peroleh daya min 0,0583 plus J 0,002 watt. Skema RPI yang lebih baik adalah skema A, karena daya yang dihasilkan lebih besar dibandingkan skema B, dengan daya 0,0769 plus J 0,354. Sekian dari kelompok 7, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.